Selamat pagi, Bapak dan Ibu saudaraku. Saya percaya kita semua siap untuk memulai pagi ini dengan merenungkan firman-Nya dan meminta petunjuk daripadanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kembali kami dapat menghirup udara pagi ini, menikmati setiap anugerah-Mu bagi kami semua. Kami percaya ini adalah kasih yang nyata daripadamu ya Bapa. Saat ini kembali kami mau memulai aktivitas kami, tapi sebelumnya kami mau datang kepadamu meminta bimbingan-Mu. Tuhan, bicaralah kepada kami melalui firman-Mu di dalam renungan pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, tema kita hari ini adalah lagi-lagi sombong. Firman Tuhan dari 1 Korintus 8 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudaraku, kesombongan adalah salah satu penyakit rohani yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen tanpa pandang bulu. Bahkan jenis penyakit rohani ini banyak mewabah di kalangan para hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan. Mereka merasa sudah memiliki jam terbang yang tinggi dalam pelayanan, merasa memiliki talenta atau karunia yang luar biasa, merasa sudah membaca Alkitab berulang-ulang, bahkan merasa sudah dipercaya Tuhan dalam banyak hal. Mereka menjadi sombong secara rohani. Inilah yang terjadi dan dialami oleh jemaat Tuhan di Korintus. Gereja di Korintus dikenal sebagai gereja yang memiliki program pelayanan yang sangat baik, termasuk dalam hal pengajaran dan juga dalam memberitakan firman Tuhan. Bisa dikatakan jemaat di Korintus sedang mengalami kemajuan rohani secara pesat. Karena merasa sudah berhasil secara rohani, mereka mulai membanggakan diri dan menjadi sombong rohani. Hal inilah yang mendorong Rasul Paulus untuk segera bertindak dan menegur mereka dengan sangat keras. Ketika orang mulai merasa bahwa dirinya lebih baik daripada yang lain, lebih benar daripada yang lain, lebih rohani, lebih maju, lebih terkenal dan sebagainya, saat itulah kita sedang jatuh ke dalam dosa kesombongan. Saudaraku, seringkali kesombongan itu tumbuh secara tersembunyi tanpa kita sadari. Padahal penyakit kesombongan itu secara perlahan namun pasti dia menggerogoti tubuh kita seperti penyakit kronis. Saudaraku, orang yang sombong seringkali tidak menyadari kalau dirinya sudah berlaku sombong. Inilah tipu muslihat dan perangkap yang sedang dipasang oleh sang iblis. Karena iblis tahu jika kesombongan sudah menjangkiti hidup seseorang, cepat atau lambat ia pasti akan jatuh. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk selalu mengingatkan kami akan keberadaan kami. Bapa, kami tahu bahwa semua yang ada pada kami adalah hanya karena kemurahan hati-Mu saja. Tidak ada satupun karena usaha kami. Terima kasih Bapa, dari dasar hati kami yang paling dalam hanya untuk-Mu. Atas berkat-Mu bagi kami yang tercurah selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu atas kami ya Bapa. Biar Engkau curahkan juga sukacita di dalam kehidupan yang akan kami alami hari ini. Dan untuk saudara kami yang tidak dapat beraktivitas karena sakit, Bapa yang baik yang penuh dengan kuasa, jamahlah mereka agar mereka mendapatkan kesembuhan. Dan bagi mereka yang berduka cita, hanya Bapa penghibur sejati yang dapat menjamah hati dan pikiran mereka dan mengubah duka menjadi suka. Yang terhimpit di dalam kesulitan dalam materi, kiranya Bapa buka jalan
agar mereka ada pekerjaan atau usaha yang dapat mencukupi segala kebutuhan hidup mereka. Dan biarlah kami boleh bersukacita karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang mencukupkan segala yang kami butuhkan. Kami naikkan doa syukur kami ini dengan nama di atas segala nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan syukur hanya bagimu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.